Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pembahasan hari kali ini akan membahas pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian beberapa macam dari jenis pencemaran lingkungan itu, dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kemudian dampak dari pencemaran lingkungan dan cara penanggulangan pencemaran lingkungan itu baik secara administratif, secara edukatif, secara teknologi, ataupun berdasarkan undang-undang. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Nurul Hikmah, kemudian akan dilanjutkan nanti dengan teman saya Abian Syah, Khairul Anwar, kemudian Muhammad Saripudin, dan Muhammad Jayadi. Semoga kalian menyukai video kami dan semoga bisa dipahami. Selamat menyaksikan. Berikut adalah sebagian kecil dari dampak pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran udara sendiri adalah hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata, hingga kanker kulit. Dampak dari populasi air, media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam hingga air, mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Dampak dari populasi tanah, pertanian, seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah, bencana alam, seperti tanah longsor, erosi, sehingga penyumbatan saluran air. Dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming. Berikut suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadi kenaikan permukaan air laut. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar dan bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamasiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar. Maka bahan pencemar itu yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga dimakan ikan-ikan kecil, maka ikan-ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut. Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk yang mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas atau partikel. Contohnya, gas CO2 adalah gas yang dihasilkan oleh proses pernapasan makhluk hidup. Pembusukan organik. Gas CO2 ini bisa juga muncul dikarenakan pelapukan batu. Bila gas ini di atmosfer jumlahnya meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan suhu bumi. SO atau SO3, gas sulfat dioksida ini dihasilkan oleh pembakaran fosil. Gas ini bereaksi dengan air akan terbentuk senyawa asam. Apabila senyawa asam ini turun bersama dengan hujan, maka terjadilah hujan asam. NO2, N2O atau gas nitrogen. Ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Bahan yang membangun protein, jika gas ini bereaksi dengan air, maka akan terbentuk senyawa asam. Salah satunya klorofin atau
SFC. SFC sering digunakan dalam pendingin suhu kulkas atau AC. SFC sering digunakan juga untuk alat penyemprot nyamuk dan rambut. SFC sangat berbahaya karena bisa merusak lapisan ozon pada atmosfer. Akibatnya, perlindungan bumi terhadap radiasi ultraviolet akan berkurang. 2. Pencemaran air. Polusi terhadap air disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut: pembuangan limbah industri, sisa pestisida, dan pembuangan sampah industri. Misal, sisa deterjen, buangan limbah industri seperti PB, HG, ZN, dan CO dapat terakumulasi dan bersifat menjadi racun. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemaran pada tubuh organisasi air. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisasi pemangsa yang lebih besar. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis sebagai berikut. 1. Sampah plastik yang sulit dihancur, botol tetes, pecahan kaca, kaleng, deterjen yang bersifat non-bio, zat kimia dari buangan pertanian misalnya insektisida. Perkenalkan, nama saya Abiansa dari kelompok 1. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari pencemaran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan teks karena saya tidak hafal semua teks. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar dari kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan diantara lain meningkatkan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengelola bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada 2 jenis bahan dalam pencemaran. Debris yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Non-debris yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dengan proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu netralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan. Penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap
karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Berikut ini beberapa jenis pencemaran lingkungan beserta dampaknya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah yaitu membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa aturan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk barang yang dapat mencemari lingkungan. Misal, pabrik pembuat lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CVC sehingga dapat menyebabkan penimpasan dan berlubangnya lapisan ozon di stratosfer. Industri harus memiliki unit-unit pengolah limbah padat, cair, dan gas, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terberes dari zat-zat berbahaya lingkungan. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu, yaitu jauh dari pemukiman. Sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek industri, harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan, artinya standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan udara ditentukan baku mutu air, sedangkan lingkungan udara ditentukan baku mutu udara. Dalam baku mutu air antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar logam berat, misalnya fosfor dan merkuri. Di dalam buku mutu udara antara lain tercantum batas kadar bahan pencemaran, misalnya gas CO2 dan CO. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pabrik yang menghasilkan limbah dan pencemar yang melebihi standar buku mutu. Secara teknologi, penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuat asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Secara edukatif, penanggulangan pencemaran secara edukatif dilakukan mulai jalur pendidikan, baik moral maupun non-moral. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup yang dalam mata pelajarannya terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Mengatur sistem pembuangan limbah industri, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk, pengawasan akan menggunakan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida, melakukan penghijauan lingkungan, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan, hingga penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pencemaran lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang kelompok kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.